datang dan selamat bertemu dengan saya pada pembelajaran matematika dengan judul Logika Matematika. Pada logika matematika yang akan kita bahas, ada beberapa. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pernyataan dan bukan pernyataan majemuk. Dan pada saat ini, kita mempelajari yaitu penarikan sebuah kesimpulan. Di dalam penarikan sebuah kesimpulan, ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, modus ponens. Yang kedua, modus tollens. Dan yang ketiga, yaitu silogisme. Dari ketiga materi ini, maka kita mempergunakan ketiga istilah ini. Yang pertama, premis, konklusi, dan terakhir, argumentasi atau argumen. Konklusi diturunkan dari premis-premis suatu pernyataan apabila premis yang digunakan benar, maka konklusinya akan juga bernilai benar. Sekali lagi, jika premis yang digunakan benar, maka konklusi akan bernilai benar. Berikut, keabsahan argumen dapat ditunjukkan dengan bantuan tabel kebenaran. Berarti untuk mendapatkan argumen ini, maka didapatkan berdasarkan tabel kebenaran suatu pernyataan tersebut. Mari kita perhatikan contoh dalam menentukan tabel kebenaran. Yaitu tunjukkan dengan tabel kebenaran. Premis pertama, P implikasi Q. Premis kedua, P konklusinya Q. Nah, untuk menunjukkan apakah konklusi ini benar, maka bisa kita menggunakan tabel kebenaran. Tentu kita sudah mempelajari sebelumnya tentang implikasi. Berarti kita masih mengingat mengenai nilai-nilai kebenaran dari implikasi tersebut. Kita langsung pada menentukan nilai kebenaran dari pernyataan di atas. Berarti P implikasi Q konjungsi P. Berarti digunakan ada 2 kalimat majemuk. Yang pertama dengan menggunakan implikasi, dan yang kedua dengan menggunakan konjungsi. Kita bahas satu-satu. B dan B artinya
hasil dari jawaban P implikasi Q ini pada kolom yang ketiga disandingkan dengan dia dengan menggunakan kata dan dengan menggunakan pernyataan pada B, berarti B dan Q berarti dia bernilai benar. S dan B berarti dia bernilai salah. B dan S dia juga bernilai salah. B dan S begitu juga dia bernilai salah dengan menggunakan tabel kebenaran konjungsi. Nah, setelah kita dapat itu, maka kita menggunakan implikasi lagi. Berarti hasil dari sini, dari kolom 4, kita implikasikan terhadap Q. Ini. Pada kolom kedua. B implikasi B berarti hasilnya benar. S implikasi dengan S juga menghasilkan bernilai benar. S implikasi dengan B menghasilkan nilainya benar. Dan terakhir, S implikasi dengan S maka menghasilkan nilainya benar. Berarti bisa kita mengambil kesimpulan pada pernyataan ini di atas atau kalimat di atas ini bernilai benar. Itulah cara menentukan tabel kebenaran dari pernyataan-pernyataan jika diketahui premis pertama, premis kedua, sehingga kita dapat mendapatkan konklusinya. Kedua, pola penarikan kesimpulan. Yang pertama, modus ponens. Pada modus ponens, yaitu argumentasi dalam penarikan kesimpulan dengan menggunakan premis pertama P implikasi Q, premis kedua P, dan konklusinya yaitu Q. Dibaca, jika diketahui P implikasi Q benar dan P juga benar, maka dapat disimpulkan Q benar. Perhatikan contoh. Premis pertama, jika 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka 5 lebih besar dari 4. Premis kedua, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti ini pernyataan P, ini pernyataan Q, berarti di premis kedua ini sama dengan pernyataan P.
Berarti jawabannya atau konklusi dari pernyataan tersebut yaitu Q, yaitu 5 lebih besar dari 4. Karena pada premis pertama terdapat pernyataan P sama dengan pernyataan pada premis kedua, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sudah pasti jawabannya adalah pernyataan Q, 5 lebih besar dari 4. Itu diambil dari berdasarkan tadi rumus dari modus ponens. Yang kedua, atau bagian B, modus tollens. Begitu juga itu dengan cara mengambil sebuah kesimpulan. Premis pertama, P implikasi Q. Premis kedua, negasi Q. Jadi, kita memperhatikan ini ya, dengan memperhatikan rumus dari atau bentuk umum dari modus tollens ini. Maka dia menghasilkan negasi P. Berarti kalau premis kedua negasi Q, berarti jawabannya negasi P. Atau kata lain, jika P implikasi Q bernilai benar, dan negasi Q juga bernilai benar, berarti dapat disimpulkan negasi P bernilai benar. Perhatikan contoh. Ini contoh yang sangat mendekat dengan keadaan sekarang. Premis pertama, jika COVID-19 berdampak di Indonesia, maka pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara daring. Premis kedua, pembelajaran di sekolah tidak dilaksanakan secara daring. Berarti kita mengingat tadi, premis pertama tadi, P implikasi Q. Premis kedua, negasi Q. Berarti perhatikan pernyataan Q pada premis pertama ini. Nah, perhatikan juga pada premis kedua. Dia menggunakan kata tidak. Berarti dia sudah negasi. Negasi dari pernyataan Q ini. Berarti kesimpulannya atau konklusinya, COVID-19 tidak berdampak di Indonesia. Berarti P implikasi Q, premis kedua negasi Q, berarti jawaban pada pernyataan tersebut yaitu negasi P. Yang ketiga, yang terakhir, prinsip silogisme. Pada premis pertama, P implikasi Q, premis kedua, Q implikasi R. Berarti ada 3 pernyataan ini. Kalau modus ponens tadi, hanya ada 2 pernyataan. Pada modus tollens juga, hanya ada 2 pernyataan. Akan tetapi pada silogisme, ada 3. P, Q, dan R. Berarti kita bisa menarik sebuah kesimpulan, yaitu P implikasi R.
Apabila P implikasi Q benar, ini benar ya, dan Q implikasi R juga benar, maka kesimpulannya P implikasi R benar. Contoh, premis pertama, jika Mahir seorang siswa SMK, maka Mahir melaksanakan PSG. Premis kedua, jika Mahir melaksanakan PSG, maka Mahir belajar di industri minimal 3 bulan. Berarti dapat kita ambil kesimpulan dari premis pertama dan premis kedua. Kita melihat premis pertama, pernyataan Q sama dengan premis kedua, yaitu jika Mahir melaksanakan PSG. Berarti sama-sama ada. Berarti kesimpulannya yaitu jika Mahir seorang siswa SMK, maka Mahir belajar di industri minimal 3 bulan. Jadi itulah contoh dari silogisme. Mulai dari modus tollens tadi, modus ponens, dan silogisme kita sudah membahas. Tentu mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Demikian, terima kasih.